Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirina Sawadharani Arif dengan NIM 080 dari Regularity tingkat 2 akan mempresentasikan materi mengenai protozoa, ciliata, dan lisopoda. Materi yang pertama yaitu Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii merupakan parasit protozoa yang menginfeksi sebagian besar spesies hewan berdarah panas, termasuk manusia, dan menyebabkan penyakit toxoplasmosis. Kemudian host spesies definitifnya yaitu melalui kucing dan famili Felidae. Host spesies perantaranya manusia, mamalia ternak seperti sapi, babi, kambing, ayam, burung, dan ikan. Epidemiologinya yaitu prevalensi infeksi toxoplasmosis di Indonesia pernah dilaporkan sebesar 43-88%, prevalensi toxoplasmosis di Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 62,5%. Kemudian yaitu klasifikasinya. Ada subkingdom yaitu protozoa, kelas Sporozoa, subkelas Coccidia, genus Toxoplasma, spesies Toxoplasma gondii. Berikut adalah morfologi dari Toxoplasma gondii, yaitu stadium tropozoid yang pertama, bentuk bulan sabit, anterior runcing, ukurannya 2-3 mikron dan 4-8 mikron, multiplikasinya aseksual atau endodiogeni. Intinya satu, besar, kariosoma di tengah, hospesnya perantara, yaitu yang tachyzoid. Kemudian yang bradyzoid juga sama seperti tadi, tetapi yang membedakannya yaitu ukurannya. Kemudian yang ketiga yaitu sporogoni. Stadiumnya Oocysta dibentuk di dalam sel epitel usus halus kucing. Bentuknya oval, mengandung 2 sporokista, setiap sporokista mengandung 4 sporozoid. Kemudian ukurannya 9-11 mikron dan 11-14 mikron. Multiplikasinya seksual gametogoni. Intinya satu, besar, kariosoma di tengah. Spesiesnya definitif. Kemudian terdapat siklus hidup Toxoplasma gondii. Di yang pertama saya akan sedikit menjelaskan pada siklus hidup Toxoplasma gondii yang di dalam tubuh hospes. Yang pertama yaitu kucing menelan jaringan yang mengandung kista. Dalam tubuh kucing, kista ini akan berubah menjadi bentuk bradyzoid dengan melepaskan dinding luar kista. Kemudian proses ini dibantu oleh enzim pencernaan. Bradyzoid ini menyerang sel epitel intestinal kucing. Bradyzoid kemudian mengalami replikasi dan bertransformasi menghasilkan mikrogamet dan makrogamet. Mikrogamet sebagai sel kelamin betina dan makrogamet sebagai sel kelamin jantan. Kemudian bersatu dan membentuk zigot. Tiap zigot atau sporon diselubungi oleh dinding sel dan keluar dari intestinal. Sebagai oocysta tak bersporulasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada penularan Toxoplasma gondii, yaitu yang pertama dari makanan, minuman, air, tanah, transplasental, transfusi darah, transplantasi organ, wadah kotoran hewan. Kemudian manifestasi klinisnya dari Toxoplasma gondii ini yaitu Toxoplasma jarang memperlihatkan gejala klinis yang jelas. Gejala berat terlihat pada infeksi kongenital, transplasental, atau pada pasien rentan. Kerusakan imunitas dan imunodefisiensi parasit menginfeksi otak dan membentuk kista jaringan. Kemudian diagnosisnya yaitu yang pertama mikroskopis, flotasi sedimentasi. Yang kedua yaitu serologi, IgG atau IgM, indirect hemagglutination, dan ELISA. Yang ketiga yaitu histopatologi, seperti biopsi jaringan atau organ. Dan yang terakhir yaitu molekuler, seperti melalui materi selanjutnya yaitu mengenai Plasmodium vivax. Plasmodium vivax merupakan protozoa parasit dan patogen manusia. Plasmodium vivax adalah salah satu dari 4 spesies parasit malaria yang umumnya menyerang manusia.
Plasmodium vivax dibawa oleh nyamuk Anopheles betina, dan hospes definitifnya yaitu nyamuk Anopheles betina, hospes perantaranya manusia, dan distribusi geografiknya subtropik Indonesia. Kemudian ada klasifikasinya yaitu subkingdomnya protozoa, kelasnya Aconoidesidae, kemudian familinya Plasmodidae, kemudian familinya Plasmodidae, dan jenisnya Plasmodium, dan yang terakhir yaitu spesiesnya Plasmodium vivax. Selanjutnya ada jenis Plasmodium vivax stadium trophozoid, yaitu yang pertama di sini yang bagian kiri ini gambar stadium trophozoid muda. Sediaannya darah tipis, bentuk cincin sepertiga eritrosit. Eritrositnya membesar dan titik skufner mulai tampak. Kemudian yang gambar di kanan ini, di sebelah kanan, yaitu stadiumnya juga trophozoid, tapi tua, sediaannya darah tipis, bentuk amoeboid, eritrosit membesar, dan titik skufner jelas. Selanjutnya yaitu pada stadium skizon, yaitu yang pertama gambar di sebelah kiri, stadium skizon muda, sediaannya darah tipis, inti membelah jumlah 4-8, kemudian eritrositnya membesar, dan titik skufner jelas. Kemudian gambar yang bagian kanan yaitu stadium skizon tua, sediaannya darah tipis, jumlah inti 12-24, pigmen kuning, tengguli, berkumpul. Kemudian eritrositnya juga membesar, titik skufner tampak pada bagian pinggir eritrosit. Kemudian yaitu pada stadium gametosit. Yang pertama gambar di sebelah kiri yaitu stadium makrogametosit, sediaannya darah tipis, inti kecil, padat, eksentris, plasmanya biru, pigmen malaria terpisah. Kemudian gambar yang sebelah kanan yaitu stadium mikrogametosit, sediaannya darah tipis, inti besar di tengah, kemudian plasma biru kemerahan, dan pigmen malaria tersebar. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai Plasmodium malariae dan oval. Plasmodium malariae adalah protozoa parasit yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia dan hewan. Plasmodium malariae berhubungan dekat dengan Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax yang menyebabkan kebanyakan infeksi malaria. Kemudian hospes definitifnya yaitu nyamuk Anopheles betina dan hospes perantaranya manusia. Kemudian pada Plasmodium oval, malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium oval ini tergolong tidak terlalu berbahaya, yang mengancam jiwa. Namun, tetap harus waspada karena malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Kemudian yaitu ada epidemiologi dan klasifikasi dari malaria dan oval sendiri, yaitu epidemiologi malarianya yaitu dipengaruhi oleh virulensi Plasmodium dan kemampuan parasit malaria untuk kambuh dan tetap berada di dalam tubuh hospes. Klasifikasi malariae yaitu pada subkingdom protozoa kelas Aconoidesidae, ordo Haemosporidae, genus Plasmodium, dan spesiesnya Plasmodium malariae. Kemudian klasifikasi pada oval yaitu subkingdomnya Protista, kelasnya Aconoidesidae, ordo Haemosporidae, genus Plasmodium, dan spesies Plasmodium oval. Berikut adalah contoh gambar morfologi dari Plasmodium malariae dan Plasmodium oval. Morfologi pada Plasmodium malariae sendiri yang pertama pada tropozoid bentuk seperti cincin dengan sitoplasma tebal dengan inti yang besar. Pada tropozoid tua bentuk cincin berukuran lebih besar, pigmen kasar dan sering menutupi inti. Kemudian pada skizonnya bentuk kecil seperti bunga mawar, jumlah merozoid rata-rata 8, biasanya hanya inti dan pigmen yang terlihat. Kemudian yang gametosit yaitu pigmen padat, gelap, dan mengumpal. Bentuknya sama dengan tropozoid yang berkelompok sehingga sulit dibedakan dan jumlah dalam darah.
Kemudian morfologi Plasmodium oval yaitu bentuknya mirip dengan Plasmodium vivax. Sel darah merah yang dihinggapi akan sedikit membesar, bentuknya lonjong dan bergerigi. Pada satu ujungnya adalah khas Plasmodium oval. Kemudian yang pertama, Plasmodium oval itu memiliki sitoplasma yang kokoh dan titik-titik kromatin besar. Yang kedua, gametositnya Plasmodium oval bulat, oval, dan hampir mengisi sel darah merah. Pigmen berwarna coklat dan lebih kasar dibandingkan dengan Plasmodium vivax. Dan yang terakhir yaitu morfologinya pada schizon Plasmodium oval memiliki 6 hingga 14 merozoites dengan nukleus besar berkerumun di sekitar massa pigmen coklat gelap. Yang selanjutnya yaitu ada patologi dan gejala klinis dari Plasmodium ini, yaitu yang pertama massa tunas ekstrinsik. Waktu antara nyamuk menghisap darah yang mengandung gametosit sampai proses adanya sporozoid dalam kelenjar liur nyamuk. Massa tunas intrinsiknya yaitu waktu antara sporozoid masuk dalam tubuh hospes sampai timbulnya gejala demam 8-37 hari. Kemudian masa prepaten berlangsung sejak saat infeksi sampai ditemukan parasit dalam darah untuk pertama kalinya. Kemudian serangan demam malaria biasanya dimulai dengan gejala lesu, sakit kepala, tidak nafsu makan, kadang mual dan muntah. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum adalah salah satu spesies parasit malaria paling berbahaya yang menyebabkan penyakit malaria tropika. Hospes definitifnya yaitu nyamuk Anopheles spina, hospes perantaranya yaitu manusia distribusi, dan geografiknya yaitu tropik, Afrika, dan Asia Tenggara. Yaitu yang selanjutnya pada stadium trofozoid terdapat gambar yang di sebelah kiri itu stadiumnya trofozoid muda. Sediaannya darah tipis, kemudian ciri-cirinya cincin halus, sitoplasma halus lebih dari satu, eritrosit tidak membesar, membentuk akol di pinggir. Kemudian yang bagian kanan gambarnya yaitu stadium trofozoid tua. Sediaannya darah tipis, sitoplasma mulai menebal, bentuk amoeboid teratur, dan pigmen mulai tampak. Yang selanjutnya yaitu pada stadium schizon terdapat gambar di sebelah kiri termasuk stadium schizon muda, sediaan darah tipis, ukuran hampir mengisi eritrosit, eritrosit tidak membesar, inti membelah, pigmen tampak. Kemudian gambar yang bagian kanan yaitu termasuk stadium schizon tua, sediaan darah tipis, terdapat 8-32 merozoid, pigmen menggumpal di tengah, ukuran hampir mengisi eritrosit. Kemudian yang selanjutnya yaitu stadium gametosit. Ada gambar di bagian kiri yaitu stadium makrogametosit, sediaannya darah tipis, berbentuk pisang atau lonjong, plasma biru, inti kecil dan padat, pigmen di sekitar inti. Dan yang gambar di bagian kanan yaitu termasuk stadium mikrogametosit, sediaannya darah tipis, berbentuk pisang, lebih gemuk, plasma merah muda, pigmen malaria tersebut. Selanjutnya adalah materi mengenai Balantidium coli. Balantidium coli merupakan spesies parasit dari Ciliata alveolata yang menyebabkan penyakit balantidiasis. Ini adalah satu-satunya anggota filum Ciliata yang diketahui bersifat patogen bagi manusia. Spesiesnya yaitu manusia dan babi. Balantidium coli memiliki dua stadium yaitu stadium trofozoid dan kista. Siklus hidup pada Balantidium coli yaitu yang pertama kista dikeluarkan melalui kotoran manusia yang terinfeksi. Kemudian yang kedua manusia memperoleh infeksi dengan menelan kista melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Yang ketiga di usus. Kista mengalami eksistasi untuk melepaskan trofozoid. Kemudian yang keempat, trofozoid membelah dengan pembelahan binar. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, enkistasi saat melewati usus besar dan diekskresikan dalam ginjal.
Selanjutnya yaitu cara terinfeksi pada Balantidium coli, yaitu infeksi ditularkan melalui jalur fekal oral dari babi dan hewan lain dengan menelan kista dalam makanan dan minuman yang terkontaminasi. Infeksi akan menyebabkan mukosa ulkus dan abses submukosa di usus. Kemudian diagnosis labnya yaitu yang pertama pemeriksaan feses atau trofozoid motil pada feses, diare, dan kista ditemukan pada feses yang padat. Ya, yang kedua yaitu dapat didiagnosisnya yaitu kultur, dan yang ketiga biopsi. Gejala pada orang yang terinfeksi Balantidium coli yaitu yang pertama diare, nyeri perut, kram perut, kemudian sedikit atau asimptomatik, dan yang ketiga ulcerasi mukosa usus seperti pada amoebiasis, kemudian yang keempat nausea, feses, cair dengan darah dan pus. Pencegahannya yaitu yang pertama dapat menghindari kontaminasi makanan dan air dengan kotoran manusia atau hewan. Yang kedua, pencegahan kontak manusia dengan babi. Kemudian yang ketiga, pengobatan babi yang terinfeksi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, pengobatan manusia dengan tetrasiklin. Yang terakhir yaitu materi mengenai rhizopoda. Rhizopoda termasuk protista mirip hewan. Rhizopoda bergerak dan menangkap makanannya dengan kaki semu. Tubuh rhizopoda bersel tunggal dan bentuk selnya dapat berubah-ubah. Hewan dari film ini hidup bebas di air tawar, air laut, atau tempat berlumpur. Rhizopoda ada yang bersifat parasit pada manusia dan hewan. Reproduksi dari rhizopoda sendiri yaitu aseksual atau pembelahan binar. Sebagian dapat membentuk kista juga. Kemudian ada ciri rhizopoda, yaitu yang pertama bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Kemudian ukuran tubuh sekitar 200 sampai 300 mikron, dan kemudian bentuknya dapat berubah-ubah, habitat di tanah lembab dan lingkungan berair atau air tawar dan air laut. Bersifat heterotrof, sitoplasma terdiri dari ektoplasma dan endoplasma, kemudian memiliki vakuola makanan dan juga vakuola kontraktil. Selanjutnya ada jenis dari rhizopoda sendiri yaitu Entamoeba sp. Yang pertama Entamoeba histolytica pada gambar di sebelah kiri ini dengan ciri-ciri dinding kista tipis, intinya 1 sampai 4 buah, benda kromatoid batang, dan letak intinya bebas. Kemudian pada gambar sebelah kanan ini termasuk Entamoeba coli yang bercirikan dinding kista tebal, inti 1 sampai 8 buah, benda kromatoid jarum, letak inti berhadapan atau ada rongga di antaranya. Kemudian gejalanya yaitu yang pertama demam menggigil, batuk sekutum coklat. Kedua cairan abses warna coklat, kemudian sakit berat, rasa nyeri bagian hati, dan berat badan menurun. Selain itu diafragma juga meninggi, diare lebih dari 10 kali atau 10 kali per harinya. Kemudian ada diagnosis labnya, yaitu yang pertama dapat dilakukan pemeriksaan mikroskopis, yang kedua pemeriksaan serologi untuk mendeteksi antibodi, yang ketiga polymerase chain reaction atau PCR, dan tinja encernya ini melihat gerakan trofozoid atau eosin 0,2%. Pada tinja padatnya ini mencari kista atau lubul. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.